Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Kami ada lagi hari ini karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan sungguh mentaati dengan sukacita apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Samuel 1 ayat 9-11. Tertulis demikian. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita berada dalam situasi putus asa, apa yang kita lakukan? Misalnya dalam keadaan hutang yang banyak, tidak mampu bayar, dikejar-kejar debt collector, hendak disita rumah, bahkan hendak dipenjarakan. Seringkali kita dalam keadaan itu ditantang apakah mau tetap beriman kepada Tuhan, atau kita mengatakan persetan dengan iman, peduli amat dengan ibadah, dan kita tidak lagi mau berdoa, berhenti melayani Tuhan, tidak lagi percaya. Orang yang punya masalah sebenarnya banyak sekali. Dan bahkan ada yang punya persoalan sangat besar. Tapi banyak di antara mereka yang bisa menghadapi dengan tenang dan berhasil melalui dan mengatasi persoalannya dengan baik. Badai pasti berlalu. Persoalan pasti bisa kita lalui dengan pertolongan Tuhan. Cuma masalahnya apakah kita bisa tetap tenang dan tetap percaya. 1 Samuel 1 ayat 9-11 ini merupakan bagian dari kisah tentang Hana yang dalam situasi keputusasaan datang kepada Tuhan. Dia berdoa, dan ayat ini merupakan bagian kecil dari apa yang dialami oleh Hana sampai dia mendapatkan Samuel, anak pertamanya yang dikaruniai oleh Tuhan secara mujizat. Hana mandul, dan karena mandul tidak punya anak, suaminya bernama Elkana mengambil istri kedua bernama Penina. Dan Penina melahirkan anak-anak bagi Elkana. Karena mempunyai anak, Penina merasa di atas angin dan menyakiti hati Hana, membuatnya merasa tersudut, merasa hina karena tidak punya anak. Dari tahun ke tahun Hana merasakan beban dalam hatinya karena perlakuan Penina. Dalam keputusasaannya dia berdoa sungguh-sungguh dan bernasar kepada Tuhan. Apabila Tuhan memberikannya anak, maka ia akan menyerahkannya kepada Tuhan. Hana tetap menjaga imannya. Biasanya ada kecenderungan hati kita untuk berbelok dari iman yang benar. Kita mencari alternatif di luar Tuhan. Kita pergi ke dukun, cari paranormal, orang pintar, untuk menjalani ritual tertentu supaya bisa keluar dari persoalan dan masalah. Hana tidak berbuat demikian. Dia datang ke rumah Tuhan, berdoa, dan bernasar kepada Tuhan. Hana tidak kehilangan imannya. Dan Tuhan mendengar dan mengurniakan anak kepada Hana. Bahkan bukan hanya satu. Tapi setelah Samuel, Hana masih dikaruniai 3 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam keputusasaan, dalam keadaan yang sulit untuk kita atasi,
tetap miliki iman dan percaya serta berharap kepada Tuhan. Iman dalam keputusasaan, jangan sampai hilang. Dalam kesukaran yang sangat berat, dalam penyakit, dalam masalah apapun, mari tetap percaya kepada Tuhan. Datang pada Tuhan, sampaikan apa yang menjadi permohonan kita. Minta kekuatan, minta jalan keluar, dan miliki komitmen untuk memuliakan Tuhan dari apa yang menjadi jawaban Tuhan atas kita. Tuhan akan menolong saudara dan saya dalam situasi sulit yang saudara alami, sehingga saudara dapat tetap tenang dan menghadapi semuanya dengan kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah kami yang ajaib, yang mendengar setiap doa kami, yang tidak membiarkan kami dalam pergumulan, dalam persoalan, tapi Engkau selalu memberikan jalan keluar yang ajaib, karena Engkau Tuhan adalah Allah yang berkuasa, Maha Kuasa untuk melakukan segala perkara. Tolong kami supaya kami tetap beriman, percaya kepadamu di tengah situasi putus asa, di tengah keadaan yang sering membuat kami down, patah semangat, kehilangan harapan. Mampukan kami untuk tetap percaya, dan kami mau percaya, kami mau tetap beriman kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan menolong kami, menyediakan jalan keluar bagi setiap kami. Mujizat-Mu kami terima, kami alami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala penyakit kami disembuhkan, segala kelemahan diganti kekuatan. Hati yang susah diganti dengan hati yang penuh dengan sukacita pengharapan. Setiap kami yang sedang dalam pergumulan diberikan jalan keluar. Kami bersyukur dan percaya Tuhan menolong kami, dan karena itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya itu memuliakan Tuhan, dan Tuhan membuat kami berhasil dalam segala perkara. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.